Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali tentunya di channel YouTube Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Baik sahabat klinik kimia, pada kesempatan kali ini Bu Murni akan menemani sahabat untuk belajar materi yang sangat penting dan tentunya menarik, yaitu materi di KD 3.10 konsep mol. So, pastikan sahabat menonton sampai habis, stay tune belajar bersama Bu Murni di sini, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, agar sahabat klinik kimia selalu mendapatkan update video-video terbaru di channel YouTube ini. Terima kasih ya dukungannya. Baiklah sahabat klinik kimia, langsung saja yuk kita bahas materi tentang konsep mol. Check it out. Sahabat klinik kimia, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal berbagai macam satuan seperti lusin, gross, kodi, dan sebagainya. Misalnya, 1 lusin sama dengan 12 buah. Nah, dalam ilmu kimia terdapat besaran jumlah zat dengan satuan mol, di mana setiap 1 mol partikel apapun memiliki jumlah partikel yang sama. Misalnya, 1 mol kelereng kecil sama dengan 1 mol kelereng besar, di mana jumlah partikelnya sama meskipun dengan massa yang berbeda. Nah, dalam pembelajaran kali ini, konsep mol ini akan berhubungan dengan jumlah partikel, massa zat, volume gas, dan konsentrasi larutan. Di video kali ini kita akan membahas hubungan antara konsep mol dengan jumlah partikel, massa zat, dan volume gas. Sementara dengan konsentrasi larutan, sahabat bisa cek di video dengan submateri molaritas. Yang pertama, kita bahas hubungan konsep mol dengan jumlah partikel. Sahabat klinik kimia, para ahli sepakat bahwa 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram isotop C12, yakni 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Wow, sangat banyak ya. Dalam artian, 1 mol zat itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, jumlah partikel ini disebut dengan bilangan Avogadro atau diberi lambang Na, number Avogadro, atau dalam bahasa Jerman, bilangan ini dituliskan dengan lambang L yang artinya Loudesmith. Sehingga kita mendapatkan rumus yang pertama, yaitu hubungan mol dengan jumlah partikel, di mana jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, mol di sini nanti akan memiliki lambang N kecil. Jadi kalau sahabat klinik kimia ketemu N kecil pada materi ini, maka itu adalah lambang dari mol. Jika jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, maka kita bisa menuliskan bahwa mol sama dengan Jp atau jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro atau Loudesmith. Jadi jumlah partikelnya dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sahabat klinik kimia ingat-ingat ya angka penting ini, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berikut adalah gambar yang melukiskan atau mengilustrasikan bahwa ada unsur-unsur yang berbeda. Misalnya kita punya 1 mole of carbon, 1 mole of sulfur, 1 mole of copper, 1 mole of mercury, dan 1 mole of iron. Jadi semua unsur-unsur ini berbeda jenis, tetapi dia memiliki jumlah zat yang sama, yaitu 1 mol. Maka 1 mol tembaga atau Cu, cover,
mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom tembaga. Atau 1 mol air itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Jadi kalau tembaga Cu, dia partikelnya dalam bentuk atom. Tetapi kalau air H2O, partikelnya dalam bentuk molekul. Nah, kita lihat contoh soal ya. Contoh soal sederhana. Tentukan jumlah partikel yang terdapat pada 0,5 mol sukrosa C12H22O11. Nah, di sini yang ditanya adalah jumlah partikelnya, sementara molnya sudah diketahui. Jadi yang diketahui di sini adalah mol dari C12H22O11, yaitu 0,5 mol. Berarti kalau mencari jumlah partikel, cukup menggunakan persamaan ini, yaitu mol dikali bilangan Avogadro. Setengah dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Dalam hal ini, partikel dari sukrosa adalah molekul, karena dia dalam bentuk molekul senyawa. Sekarang yang kedua sahabat teknik kimia, kita belajar yuk bagaimana hubungan antara konsep mol dengan massa zat. Untuk menentukan mol suatu zat, selain dengan jumlah partikel, data berikutnya adalah dapat ditentukan dengan massa zat, yaitu dengan membagi massa zat dalam satuan gram dengan massa molar atau mm. Massa molar ini bisa kita jumpai dalam bentuk AR atau MR. Menurut persamaan berikut, mol A, jadi mol suatu unsur A, itu adalah perbandingan massa zat A dibagi dengan AR atau massa atom relatif dari A. Jadi kalau hanya unsur, kita menggunakan AR. Tetapi jika kita diminta untuk mencari mol suatu molekul, baik itu molekul unsur atau molekul senyawa, maka massa molekulnya dari suatu unsur atau senyawa, misalnya ini molekul senyawa ya, karena AB berbeda, dua jenis unsur yang berbeda, dibagi dengan MR. Jadi massa molar yang kita gunakan adalah MR. MR adalah massa molekul relatif dari AB. Nah, misalnya kita punya gambar ini ada 1 mol aluminium, masanya berbeda dengan 1 mol of copper, masanya berbeda dengan 1 mol of carbon. Tetapi jumlah partikelnya adalah sama karena dia senilai dengan 1 mol. Nah, ini juga beberapa gambar yang menggambarkan massa dari beberapa unsur itu berbeda-beda. Nah, apa sih itu massa atom relatif atau AR? Kita kenalan dulu ya. Massa atom relatif atau AR, jika kita melihat nomor massa suatu unsur yang ada pada tabel periodik, mungkin kita akan bertanya, dari mana ya angka tersebut? Nah, nomor massa tersebut tidak lain adalah massa atom relatif. Massa atom relatif atau AR menyatakan perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur dengan 1/12 massa atom C12 dan dituliskan dengan persamaan berikut ini. Jadi ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Kenapa ya digunakan C12? Karena isotop dari karbon dengan nomor massa 12 ini paling stabil sahabat klinik kimia. Contoh soalnya, jika massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 26 kg dan massa rata-rata satu atom magnesium sebesar 3,98 kali 10 pangkat min 26 kg, hitunglah AR dari Mg. Maka kita tinggal memasukkan rumus ini saja. ARMG sama dengan massa rata-rata satu atom Mg, sudah ada di soal ya, yaitu ini 3,98 kali 10 pangkat min 26 kg dibagi 1/12 kali massa satu atom C12.
yaitu 1/12 dikali 1,99 kali 10 pangkat min 26 kg. Maka jika kita hitung, kita akan menemukan massa atom relatif dari magnesium adalah 24. Coba kita cek di tabel periodik. Nah, di sini kita lihat angka ini. 24,305 direlatifkan menjadi 24. Wah, jadi angka-angka yang nomor massa dalam suatu tabel periodik unsur itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. Nah, sahabat kimia, yang selanjutnya adalah kita berkenalan dengan massa molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif atau MR menyatakan perbandingan massa rata-rata satu molekul suatu zat terhadap 1/12 massa atom C12. Untuk unsur yang partikelnya berupa molekul dan senyawa, maka massa molekul relatif sama dengan jumlah massa atom relatif penyusunnya, sehingga persamaan di atas bisa kita sederhanakan seperti berikut ini. MR dari AX BY sama dengan jumlah dari atom A dikalikan dengan ARA ditambah jumlah atom Y, ya jumlah atom dari B kita lambangkan Y dikali dengan ARB. Supaya lebih paham kita lihat contoh aja yuk. Tentukan MR dari amonium karbonat dengan rumus kimia NH4 2 kali CO3. Di mana biasanya di soal sudah dituliskan ARN misalnya 14. Jadi sahabat gak perlu khawatir karena AR-nya sudah ditentukan. ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, dan ARO sama dengan 16. Maka caranya sangat mudah sekali. NH4 2 kali CO3 berarti dia ada 2 atom N ya. Karena ini dikurung 2 kali berarti 2 kali N. Berarti 2 kali AR-nya N ditambah H-nya itu ada 8, 4 kali 2 berarti 8 dikali ARH ditambah atom C-nya ada 1 berarti 1 kali ARC ditambah atom O-nya ada 3, 3 kali ARO. Nah, 2 kali 14 dapat dari soal ya, ditambah 8 kali 1, ditambah 1 kali 12, ditambah 3 kali ARO adalah 16. Kita total 28 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 48 sama dengan 96. Nah, jadi massa molekul relatif dari amonium karbonat adalah 96. Gampang ya sahabat klinik kimia. Nah, sahabat klinik kimia, setelah kita belajar hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan massa zat, kini kita sampai pada hubungan mol dengan volume gas. Ada beberapa hubungan yang bisa kita lihat. Yang pertama, dalam keadaan standar atau STP. Standard Temperature and Pressure, yaitu kondisi di mana suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Maka volume 1 mol gas itu disebut sebagai volume molar, itu besarnya sudah ditentukan berdasarkan hasil percobaan, yaitu 22,4 liter per mol. Maka volume sama dengan N dikali 22,4 liter per mol. Sehingga kita bisa mencari mol sahabat klinik kimia dengan cara volume suatu zat itu dibagi dengan 22,4 liter per mol. Yang kedua, ada soal yang kadang-kadang menanyakan volume suatu gas pada keadaan ruang, di mana suhunya adalah 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Maka pada keadaan kamar atau ruang ini, room temperature and pressure ini, kita akan menggunakan rumus volume sama dengan mol dikali 24,4 liter per mol. Karena dari hasil percobaan, 1 mol gas pada keadaan ruang itu adalah senilai dengan 24,4 liter per mol. Jadi ini 0,4 ya. Nah, sehingga mol dalam keadaan ruang bisa kita hitung ya, mol suatu gas dengan volume dibagi 24,4 liter per mol. Nah, sekarang kita ke warna kuning ya, kuning kecoklat-coklatan ya.
Bagaimana jika kita diminta untuk menghitung volume gas pada keadaan tertentu, yaitu tidak dalam keadaan standar atau keadaan ruang? Misalnya tekanannya 2 atm atau suhunya 28 derajat Celcius. Tekanannya 1 tetapi suhunya 30 derajat Celcius. Artinya tidak standar, tidak ruang, begitu ya. Kita akan menggunakan persamaan gas ideal seperti berikut ini. PV sama dengan nRT. Sehingga V sama dengan nRT per P. Nah, V ini tentu adalah volume, N ini adalah mol gasnya ya. Kemudian R adalah tetapan gas yang sudah ada biasanya di soal, yaitu 0,082 liter atm per mol K. Dan T ini adalah suhu, ya, suhu. Dan biasanya suhu mutlak gas yang digunakan, yaitu dalam satuan Kelvin. Maka jika sahabat klinik kimia ketemu dia dalam kondisi 0 derajat Celcius, maka kita tambah dengan 273 terlebih dahulu. Kemudian dibagi P. P ini adalah tekanan. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari volume gas dan hubungannya dengan mol. Sehingga sahabat klinik kimia jika diminta untuk mencari mol, maka rumusnya adalah PV per RT. Nah, selanjutnya adalah warna hijau. Bagaimana jika sahabat diminta untuk mengukur volume gas yang mengacu pada keadaan gas lain? Misalnya kayak gini, pada P dan T sama, volume gas bergantung pada jumlah molnya. Maka jika ada dua gas yang dibandingkan, maka kita menggunakan persamaan seperti ini. Mol gas pertama dibagi mol gas kedua itu sama dengan volume gas yang pertama dibagi volume gas yang kedua. Atau bisa jadi mol gas pertama dibagi volume gas pertama sama dengan mol gas kedua dibagi volume gas kedua. Biasanya nanti akan ditanya berapa volume gas kedua atau berapa volume gas yang pertama mengacu pada gas yang kedua. Jadi untuk yang warna hijau ini, rumus ini digunakan untuk dua gas. Tetapi untuk yang warna biru, pink, dan kuning kecoklatan ini digunakan untuk mengukur volume hanya satu gas saja. Nah, sahabat klinik kimia, berdasarkan pemaparan tadi, maka kita punya jembatan mol seperti ini, di mana kita bisa mencari mol ini dengan berbagai cara. Bisa melalui jumlah partikel, bisa melalui massa, dan bisa melalui volume suatu gas jika mol yang ditanyakan adalah dalam bentuk gas. Dan volume ini bervariasi ya, dalam keadaan standar, ruang tertentu, dan mengacu pada gas lain. Nah, ini ringkasan rumus-rumusnya. Baiklah sahabat klinik kimia, kita coba contoh soal berikut ya. Diketahui massa gas SO3 adalah 160 gram. Tentukan volume gas SO3 yang memiliki MR 80 jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 3 atm. Nah, di sini ada kata kunci. Suhunya 27 derajat Celcius, tekanannya 3 atm. Berarti ini pada keadaan tertentu ya. Tidak standar, tidak juga room. Soal yang selanjutnya, berapakah volume dari 0,2 mol gas karbon dioksida jika diukur pada keadaan standar, keadaan kamar, keadaan tertentu 27 derajat Celcius 1 atm, dan keadaan tertentu di mana ada gas lain yang dibandingkan yaitu 1 mol oksigen yang volumenya 25 liter. Kita bahas yang pertama ya. Diketahui ada T 27 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin dengan menambahkan 273, jadi 300 K. Kemudian kita mencari mol dulu ya. Mol itu sama dengan massa, jadi ada massa di sini dibagi MR-nya, sehingga 160 dibagi 80 sama dengan 2 mol. Kemudian baru kita tanya apa sih yang ditanya soal ini? Yang ditanya adalah volumenya. Maka kita pakai rumus pada keadaan tertentu yaitu PV nRT. V sama dengan nRT per P. Berarti molnya adalah 2 mol dikali, ini sudah ada tadi ya di catatan kita bahwa nilai R itu 0,082 dikali T-nya 300 dibagi P-nya adalah 3 atm. Sehingga jawabannya adalah 16,4 liter.
Sekarang soal berikutnya untuk A, jika ada gas dengan karbon dioksida, rumusnya karbon dioksida 0,2 mol, maka pada keadaan STP cukup volume pada keadaan STP sama dengan mol dikali volume molar, yaitu 0,2 mol dari gas karbon dioksida, kita kali 22,4 liter per mol, maka kita mendapatkan 4,48 liter. Bagaimana kalau keadaan kamar atau room ya? Berarti volume sama dengan mol dikali volume molar, 0,2 mol kali 24 ya, bisa 24,4 liter per mol. Jadi kita dapat 4,8 liter. Yang C, pada suhu 27 derajat Celcius 1 atau M, berarti volumenya kita menggunakan persamaan gas ideal ya. V sama dengan nRT per P, 0,2 kali 0,082 R-nya kali 300 dibagi tekanannya adalah 1 atm dari soal sini ya, 1 atm. Sehingga hasilnya adalah 3,075 liter. Terakhir D, pada TP tertentu di mana 1 mol oksigen itu 25 liter. Berarti ada dua gas yang dibandingkan, ada gas karbon dioksida dan ada gas oksigen. Maka kita menggunakan rumus yang keempat. N1 mol pertama dibagi volume gas pertama sama dengan mol gas kedua dibagi volume gas kedua. Kita anggap volume pertama atau mol pertama itu adalah gas karbon dioksida. Berarti mol yang CO2 ini, untuk satu ini adalah CO2 gitu ya. Yang dua ini adalah oksigen. Jadi 0,2 mol dibagi volume dari CO2, karena di sini yang ditanya adalah berapakah volume dari gas karbon dioksida, sama dengan mol dari oksigen adalah 1 mol ini dibagi volume dari oksigen V2 adalah 25. Sehingga kita ketemu V1 sama dengan 0,2 kali 25 sama dengan 5 liter. Nah, ini adalah contoh soal pengaplikasian hubungan mol dengan volume. Nah, sahabat klinik kimia, kini giliran sahabat untuk menjawab dua buah soal berikut untuk menguji pemahaman sahabat terkait materi konsep mol. Silakan jawab di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bersama-sama berapakah jawaban yang benar. Baiklah sahabat klinik kimia, itu tadi pembahasan materi tentang konsep mol, dasar-dasar perhitungan untuk kita nanti menghitung stokiometri atau perhitungan kimia menggunakan konsep mol. Semoga bermanfaat ya. Bu Murni yakin sahabat klinik kimia pasti bisa memahami materi ini dengan baik. Amin. Baiklah sahabat klinik kimia, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika dirasa berkenan dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar semakin mendukung perkembangan channel ini dan membuat Bu Murni semakin semangat untuk menyajikan konten-konten terbaik seputar pembelajaran kimia. Terima kasih, Bu Murni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you.